Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Aftek CTO CIO Community Gathering and Expert Lab bersama Vida. Mungkin boleh tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya Namira selaku tim marketing communication Aftek atau Asosiasi Fintech Indonesia dapat menyapa Bapak Ibu hadirin pada pagi ini, dan pastinya izinkan saya untuk menyapa dan mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu narasumber. Selamat datang dan selamat pagi kepada Bapak Satrio Nugroho selaku Deputi Direktur Pengembangan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bapak Satrio, selamat datang. Selamat datang kepada Bapak Arik Bani Hardi selaku Sandiman Muda Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan Perdagangan dan Pariwisata Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Selamat pagi Bapak. Ibu Lili M. Sambuaga selaku Wakil Ketua Umum 1 Aftek, selamat pagi Ibu. Bapak Meidi Fitranto selaku Sekretaris Jenderal Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial atau KORIKA, selamat pagi Bapak. Ibu Sati Raswanto selaku Presiden of VIDA, selamat pagi Ibu. Dan izinkan saya menyapa Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, sebagai informasi, kegiatan hari ini, yaitu kegiatan Aftek CTO CIO Community Gathering dan juga Expert Lab, ini merupakan kegiatan edukasi literasi hasil kolaborasi antara VIDA dan Aftek. Dan di mana harapannya kegiatan ini dapat memberikan informasi terupdate kepada Bapak dan Ibu mengenai topik yang kita akan angkat, sehingga harapannya nanti setelah ini kita bisa menciptakan ekosistem fintech yang lebih aman dan nyaman juga untuk masyarakat Indonesia. Sebagai informasi, nanti di akhir kegiatan Bapak dan Ibu akan kami persilakan untuk mengisi feedback form untuk mendapatkan e-certificate, dan nanti Bapak dan Ibu sekalian juga akan kami persilakan untuk menikmati hidangan makan siang yang ada di ruangan di sebelah sana. Untuk memulai kegiatan hari ini, kita akan mendengarkan opening remarks yang akan dibawakan oleh Ibu Lili M. Sambuaga selaku Wakil Ketua Umum 1 Aftek. Kepada Ibu Lili, kami persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Satrio Nugroho, Deputi Direktur Pengembangan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto dari OJK. Bapak Meidi Fitranto, Sekretaris Jenderal Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial atau KORIKA. Bapak Arik Bani Hardi, Sandiman Muda, Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata Badan Siber dan Sandi Negara, Ibu Sati Raswanto, Presiden VIDA, dan seluruh peserta yang mewakili regulator, industri, pengamat, dan publik. Mewakili segenap Dewan Pengurus Harian Aftek, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu selaku panelis dan moderator yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara siang ini. Kami juga ingin menyapa dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu perwakilan perusahaan anggota Aftek dan perwakilan bidang teknologi dan informasi serta praktisi keamanan siber dari berbagai perusahaan yang hadir pada kesempatan ini. Sebagai perkenalan, Aftek berdiri sejak tahun 2016 yang resmi ditunjuk OJK sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital atau IKD pada 19 Juli 2019 berdasarkan POJK nomor 13 tahun 2018 yang kini diperbaharui melalui POJK nomor 3 tahun 2004 tentang penyelenggara ISTSK.
Saat ini, Aftek memiliki anggota sebanyak 306 perusahaan teknologi keuangan dengan lebih dari 25 bisnis model fintech. Aftek memang senantiasa berkomitmen untuk bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing industri serta literasi keuangan guna mendorong inklusi dan literasi keuangan. Bapak dan Ibu sekalian, Expert Lab merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Aftek dalam upaya meningkatkan literasi dan kesadaran publik akan isu-isu terkini di bidang keuangan digital. Dalam pelaksanaan Expert Lab kali ini, Aftek berkolaborasi dengan VIDA membahas tentang tantangan yang muncul sebagai dampak dari perkembangan Artificial Intelligence Generative atau yang kita dengar dengan Generative AI. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, industri keuangan digital atau fintech telah menunjukkan perkembangan yang sangat cepat dalam dekade terakhir. Meskipun begitu, di sisi lain tantangan yang kita hadapi juga semakin besar. Salah satunya dalam aspek keamanan siber. Menurut Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, terdapat 361 juta serangan siber pada tahun 2023 yang mengakibatkan kerugian finansial sebesar 14,5 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa solusi keamanan siber memiliki urgensi yang tinggi untuk mendukung pertumbuhan sektor keuangan digital. Kita memang akhir-akhir ini menyanjung perkembangan AI yang memiliki potensi luar biasa di berbagai sektor. AI disebut dapat mendorong produktivitas dan di lingkup yang lebih luas diproyeksi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Namun di sisi lain, arus perkembangan AI nyatanya juga menjadi ancaman yang krusial bagi sektor keuangan. Hal ini seiring berkembangnya generatif AI yang mendorong pembuatan media sintesis atau deepfake yang digunakan oleh fraudster untuk tujuan penipuan. Teknologi deepfake ini memungkinkan pembuatan sebuah konten berupa foto dengan memasangkan foto wajah seseorang pada tubuh seseorang lainnya tanpa persetujuan, atau memproduksi sebuah konten video di mana seseorang yang ada di dalam video mengatakan atau melakukan hal yang ia tidak pernah katakan atau lakukan sebelumnya. Bahkan hal ini dapat dilakukan secara real time. Sektor keuangan yang selama ini menjadi salah satu sasaran utama serangan siber tentu harus bersiap dengan ancaman baru ini. Melalui deepfake, fraudsters dimungkinkan melakukan pencurian data hingga melewati proses eKYC dan melakukan tindakan yang merugikan konsumen dan institusi keuangan. Di Indonesia, ancaman deepfake bisa berimplikasi serius. Hal ini mengingat tingkat literasi digital dan literasi keuangan masyarakat yang belum optimal. Di sisi lain, para pelaku industri di berbagai sektor keuangan, industri keuangan belum sepenuhnya menyadari akan ancaman deepfake dan belum memiliki sistem yang mumpuni untuk merespon ancaman yang ada. Bapak dan Ibu serta para hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendalami lebih lanjut dan saling berbagi mengenai lanskap perkembangan deepfake di Indonesia, khususnya di sektor keuangan, termasuk strategi bersama yang dapat diimplementasikan untuk merespon ancaman deepfake AI. Saya berharap Expert Lab ini menjadi platform yang produktif serta membawa manfaat bagi Bapak Ibu sekalian dalam upaya meningkatkan kesadaran dan mengambil langkah strategis dalam upaya merespon ancaman deepfake AI di perusahaan Bapak dan Ibu yang masing-masing pimpin. Mengingat Indonesia merupakan sebuah negara yang masih di tahap awal dalam pengembangan AI, maka perlu saya tekankan bahwa diskusi ini juga diharapkan dapat membentuk perspektif kita dalam pengembangan AI ke depan. Hal ini mengingat bahwa berdasarkan Reality Defender 2023, hanya terdapat 3% model AI yang dapat mengidentifikasi deepfake, sementara terdapat 100.000 model AI yang dapat menciptakan deepfake. Oleh karena itu, perlu untuk menentukan arah pengembangan AI yang membawa manfaat, khususnya dalam membantu mewujudkan ekosistem keuangan yang aman dan terpercaya. Dalam kesempatan kali ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang telah meluncurkan panduan strategi anti-fraud bagi penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan atau ITSK untuk membangun kepercayaan masyarakat. Kegiatan hari ini merupakan amplifikasi dari strategi tersebut sebagai upaya kita bersama untuk identifikasi hingga memitigasi praktik fraud di sektor keuangan. Akhir kata, mewakili Aftek, saya mengucapkan terima kasih kepada VIDA, serta kepada seluruh narasumber dan partisipan yang telah hadir. Semoga kita semua dapat memetik manfaat dari kegiatan pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.
Terima kasih Bu Lili atas sambutannya dan juga opening remarks-nya yang mana tadi juga akhirnya kita diingatkan kembali bahwa risiko terkait dengan pengembangan AI itu sangat banyak dan di banyaknya risiko tersebut namun masih sedikit solusi yang tersedia. Oleh karena itu, maka hadirlah Aftek dan juga Vida di sini untuk bisa sama-sama berdiskusi terkait dengan topik hari ini. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Satrio Nugroho selaku Deputi Direktur Pengembangan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK. Kepada Bapak Satrio, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin saya duduk aja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Lili Sambuaga, Wakil Ketua Umum 1 Aftek, dan yang kami hormati para narasumber dan moderator, Bapak Medi Fitranto, Sekjen Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial atau KORIKA, Bapak Arik Bani Hardi, Sandiman Muda, Direktorat Keamanan Cyber dari BSSN, dan Ibu Sati Rustaswanto, Presiden dari FIDA, serta moderator Bapak Ferdian Hari Kurniawan, Senior Policy Asosiasi Fintech Indonesia. Dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada acara Expert Lab dengan topik Battle Against Manipulation and Reducing the Deepfake Challenge Across Industries. Sebelumnya kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya karena Bapak Joko Kurnianto, Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan di IAKD berhalangan hadir dan menugaskan saya untuk hadir dalam acara pagi ini. Kami memberikan apresiasi kepada Aftek dan FIDA atas penyelenggaraan acara ini, di mana acara ini adalah merupakan kesempatan berharga bagi kita untuk dapat berkumpul, berdiskusi, dan memahami ancaman serta tantangan yang ditimbulkan oleh deepfake AI di berbagai sektor industri. Hari ini kita membahas topik yang sangat relevan, yaitu terkait dengan teknologi manipulasi digital dengan menggunakan artificial intelligence atau deepfake AI. Diharapkan dengan pertemuan ini kita dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran kita semua tentang ancaman yang berkembang dari penggunaan deepfake AI ini serta mendiskusikan langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk melindungi sektor-sektor yang rentan terhadap ancaman ini, khususnya di sektor keuangan. AI, sebagaimana kita ketahui, telah dapat memberikan kita banyak solusi baru dari sektor keuangan. Dia bisa memberikan menawarkan produk-produk yang lebih customized kepada konsumen, tapi juga dapat memberikan ancaman juga yang signifikan di sektor keuangan. Salah satu ancaman ini adalah deepfake. Dari beberapa literatur, deepfake ini adalah merupakan salah satu tipe dari kecerdasan buatan yang digunakan untuk memanipulasi konten digital berupa foto, audio, maupun video yang makin lama makin meyakinkan. Sudah tadi yang disampaikan oleh Bu Lili itu udah sangat sulit untuk dibedakan dengan aslinya dan mungkin lebih bersifat real time gitu ya. Dan ini sudah banyak kasus yang terjadi di sektor keuangan baik di dalam negeri maupun di luar terkait dengan ancaman deepfake ini di sektor keuangan. Umumnya tadi disampaikan bahwa deepfake ini tadi biasa digunakan untuk mungkin film gitu ya, video klip, jadi untuk hiburan gitu. Tapi makin kesini ternyata itu digunakan sebagai sarana untuk penipuan gitu ya, penipuan, fraud, dan bukan hanya nilainya juga udah nggak tanggung-tanggung lagi gitu ya, sampai ke bank besar pun bahkan perusahaan besar pun bisa jadi korbannya juga gitu ya.
ada kasus terjadi di Hong Kong contohnya, dari itu penelitian bahwa perusahaan itu bisa sampai mengalami kerugian hingga 25 juta dolar karena defect ini gitu ya, di mana ada video call dari CFO company, dia seolah-olah real padahal itu dilakukan oleh pelaku kejahatan, sehingga ada transfer ke ke pelaku kejahatan tersebut oleh pihak di dalam perusahaan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, penggunaan defect untuk penipuan, pencurian data, dan manipulasi informasi dapat membawa dampak yang sangat merugikan dan berpotensi menyebabkan instabilitas di berbagai sektor, utamanya adalah di sektor keuangan, di mana fraudster dapat menggunakan video defect untuk melewati verifikasi identitas, sehingga memungkinkan mereka untuk membuka rekening atau bahkan memperoleh pinjaman atas nama orang lain, atau malah memberikan instruksi untuk pembayaran gitu ya, sehingga pegawai atau pegawai perusahaan seringkali dikelabui gitu ya oleh defect ini, hingga melakukan transaksi yang seolah-olah diinstruksikan oleh pimpinan dari perusahaan. Tadi contoh lainnya adalah selain tadi kerugian di aspek keuangan, defect ini juga berpotensi untuk bisa menyebarkan disinformasi gitu. Tadi contohnya bahwa kita mungkin pada saat menjelang pemilu kemarin misalnya, kita bisa lihat ada mantan presiden gitu ya, seolah-olah dengan bahasanya, dengan kata-katanya mendukung calon tertentu, padahal itu udah sangat udah periode yang lalu gitu ya, sehingga dia berpotensi juga mempengaruhi opini publik ataupun malah bisa menimbulkan instabilitas politik di suatu negara gitu. Dari riset Deloitte diperkirakan bahwa data kerugian dari defect ini dengan menggunakan tadi generative AI di Amerika Serikat itu diperkirakan pada tahun 2007 akan mencapai 40 miliar dolar atau naik 3 kali lipat dibandingkan dengan nilai kerugian terjadi di tahun 2023 yang baru tercatat yang sudah mencapai 12,3 miliar dolar. Itu berarti sekitar 200 triliun ya. Itu potensi kerugian dari defect ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di Indonesia berbagai indikator juga menunjukkan bahwa defect ini adalah menjadi ancaman yang serius. Antara lain tadi disebabkan bahwa mungkin karena pertama adalah aspek literasi digital di kita yang masih rendah gitu ya. Tadi sampaikan bahwa mungkin dari pelaku usaha, pelaku bisnis, dari masyarakat sendiri juga literasi keuangannya juga masih rendah gitu ya. Kalau kita lihat dari survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh OJK, itu juga ada gap antara aspek literasi dan inklusi. Kedua juga kesadaran dari pelaku bisnis akan ancaman defect ini juga masih sangat rendah. Studi yang dilakukan oleh FIDA di tahun 2024 menunjukkan bahwa 58% pelaku bisnis tidak mengetahui tentang AI. Jadi mungkin hanya perusahaan-perusahaan besar lah yang sudah memanfaatkan AI dalam usahanya gitu ya. Itu tadi untuk agar dia lebih kompetitif. Sedangkan masih banyak pelaku bisnis yang mungkin masih belum memanfaatkan ini. Juga 50% dari pelaku bisnis juga tidak mengetahui tentang defect ini. Itu dari pengetahuan dari pelaku bisnis. Kemudian adapun 90% dari pelaku bisnis tersebut itu juga tidak mampu, masih belum mampu untuk melindungi institusinya dari ancaman defect fraud ini gitu ya. Jadi ini mungkin risiko-risiko ini yang perlu diantisipasi oleh dari pelaku usaha maupun dari pelaku industri di sektor jasa keuangan. Selanjutnya, untuk merespon ancaman ini, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi dan panduan untuk mengantisipasi tantangan dan risiko terkait dengan keamanan cyber dan juga pemanfaatan kecerdasan buatan. Antara lain melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber. Kemudian ada Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045. Kemudian sudah ada juga surat edaran dari Menkominfo nomor 9 tahun 2023 tentang etika dalam memanfaatkan kecerdasan artifisial. Selanjutnya terkait dengan hal tersebut,
OJK tadi disampaikan bahwa OJK juga telah menerbitkan SE OJK nomor 29 tahun 2022 tentang ketahanan dan keamanan cyber bagi bank umum, serta panduan strategi anti fraud bagi penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan. Itu tadi disampaikan untuk membantu memitigasi praktik fraud dan membangun kepercayaan masyarakat di industri sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK bersama dengan Aftek juga telah menerbitkan panduan kode etik kecerdasan buatan yang bertanggung jawab dan terpercaya di industri teknologi finansial. Dalam waktu dekat, OJK juga akan menerbitkan Cyber Security Guideline khusus untuk industri ITSK sebagai panduan nanti bagi penyelenggara ITSK untuk mengantisipasi berbagai risiko dan tantangan keamanan cyber. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat dan kompleks, otoritas dan juga pelaku usaha harus mampu mengembangkan strategi untuk melakukan pencegahan, deteksi dini, dan juga mitigasi atas berbagai risiko dan ancaman terkait keamanan cyber, khususnya terkait dengan ancaman deepfake ini. Upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah melalui pelatihan berkelanjutan kepada seluruh jajaran pegawai, serta perlunya mungkin pengembangan lagi multi-factor authentication sebagai salah satu upaya untuk mencegah terhadap ancaman deepfake ini. Untuk menghadapi ancaman deepfake diperlukan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, baik dari otoritas, pelaku industri, mungkin dari berbagai stakeholder yang lainnya, termasuk BSSN. Dengan adanya kegiatan Exploit Lab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif pada kita semua tentang perkembangan kecerdasan buatan generatif dan ancamannya terkait dengan ancaman deepfake ini di Indonesia. Diharapkan acara Exploit Lab ini dapat membantu kita semua untuk dan memberikan solusi alternatif serta mendorong kolaborasi maupun berbagi pengalaman tentang praktek manajemen risiko dalam menghadapi tantangan deepfake serta risiko keamanan cyber. Akhir kata, saya berharap diskusi kita hari ini akan produktif serta memberikan wawasan baru bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Satrio atas keynote speech. Mungkin izin kami undang kembali Bapak Ibu, Bapak Satrio, Bapak Nedi, Ibu Sati, Ibu Lili, Bapak Ari, Mas Ferdian untuk bisa maju ke depan kita untuk foto bersama terlebih dahulu. Izin Bapak untuk kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Kita foto menghadap ke kamera di sebelah sana. Oke, dari tim dokumentasi sudah ready? Oke, 3, 2, 1. Oke, boleh sekali lagi? 3, 2, 1. Mungkin boleh gaya bebas? Boleh gaya bebas? Boleh, biasanya? Oh ya, boleh. Oke. Oke, baik. 3, 2, 1. Mungkin Bapak Ibu izin kami ingin berfoto bersama juga dengan para peserta. Mungkin Bapak Ibu pembicara boleh berdiri membelakangi sehingga nanti dari tim kamera bisa dari depan. Oh, dari duduk juga gak apa-apa supaya tidak menghalangi. Silahkan Bapak dan Ibu. Oh, kurang rapi. Ya. Apa? Di baris kedua. Apa itu? Oh, ya. Atau enggak apa-apa. Anak Mas. Bapak izin. Oke. Oke. Baik. Sudah ready? Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi. 3,
2, 1. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih tim dokumentasi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan lanjut ke agenda pamungkas hari ini, di mana kita akan bincang-bincang lebih dalam terkait dengan Battle Against Digital Manipulation, Addressing the Deepfake Challenge Across Industries, di mana kita akan mengundang juga beberapa pemain industri, dari regulator juga ada, dan nanti akan dimoderatori oleh Mas Ferdian Ari Kurniawan selaku Senior Policy Associate Aftec. Kepada Mas Ferdian, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Namira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang sekali hari ini hadir di depan Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, untuk membahas sesuatu yang baru, yang mungkin belum banyak belum banyak yang dibahas gitu ya, terkait dengan deepfake atau metode penipuan dengan cara memanipulasi konten media gitu ya. Kalau dulu kita kenal dengan istilah metode fraud, itu ada yang istilah phishing gitu ya, yang hanya menargetkan personal information. Sekarang deepfake itu bahkan bisa memanipulasi atau menyampaikan misinformasi kepada publik gitu ya, karena yang mungkin kalau yang tadi seperti disampaikan, mereka mendeepfake presiden itu kan semua orang jadi tertipu ya, tidak hanya 1-2 orang gitu ya. Makanya ini adalah potensi yang saya kira cukup besar ke depan, di mana teknologi semakin berkembang. Oleh karena itu kita butuh sinergi, kolaborasi, kira-kira apa yang kita bisa lakukan bersama untuk mencegah penyalahgunaan deepfake ini, khususnya di sektor keuangan. Hari ini kita punya narasumber yang sudah ahli di bidangnya gitu ya, dan nanti semoga bisa memberikan insight terkait dengan deepfake ini. Yang pertama kita panggil Pak Arik Banihardi. Silakan Pak. Pak Arik merupakan seniman muda di Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Sebelumnya sudah lama juga berkarir di lembaga Sandi Negara dulu namanya ya Pak. Kemudian sampai dengan sekarang di BSSN. Silakan Pak, duduk saja. Yang kedua, kita ada Pak Medi Fitranto. Silakan Pak Medi. Pak Medi merupakan Sekretaris Jenderal Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial atau KORIKA, merupakan lembaga kolaborasi ya Pak Medi ya, untuk penyusunan strategi terkait dengan kecerdasan artifisial ke depan di Indonesia. Yang ketiga kita punya Ibu Santi Raswanto yang sudah kita kenal bersama. Mbak Santi merupakan Presiden FIDA yang sekaligus Wakil Sekjen 4 di Asosiasi Fintech Indonesia. Baik, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Oh, Bapak Ibu kayaknya tuaan ya. Kita izin ya, saya panggil Mas dan Mbak aja ya. Mas Arik, Mas Medi dan Mbak Santi. Oke. Baik, mungkin sebelum kita mulai terkait dengan apa itu deepfake, kita butuh pemahaman bersama terkait dengan definisi deepfake yang sudah ada atau yang sudah terjadi di industri seperti apa gitu ya. Mungkin sebagai pertanyaan pertama nih Mbak Sati dulu deh. Mbak Sati, kira-kira kalau dari sisi pelaku industri gitu ya Mbak Sati, mendefinisikan terkait dengan deepfake itu apa dan dampaknya bagi sektor khususnya keuangan itu seperti apa? Makasih Ferdian, selamat pagi Mas Arik.
Medi, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Eh, oh, terima kasih loh dijawab. Hari ini topiknya lumayan penting, apa namanya, karena kita dari sisi FIDA, kita itu kan ada infrastruktur di belakang dari banyak online onboarding terutama berbagai lembaga jasa keuangan. Jadi salah satu yang kita lihat trennya, kalau dulu tuh namanya kita bilangnya edge cases internal, kalau sekarang kita bilangnya udah tren karena banyak sekali transaksi yang masuk yang bentuknya adalah deepfake. Dan mungkin tadi Mbak Lili dan Pak Satrio udah mention gitu bahwa yang namanya deepfake itu kan sebetulnya adalah media sintesis yang yang dibuat menggunakan artificial intelligence sehingga suatu video, teks, audio itu menjadi sesuatu yang seperti otentik padahal bukan gitu. Dan sebetulnya kalau mungkin Mas Medi nanti bisa nambahin dan Mas Arik juga gitu ya. Sebetulnya kan itu digunakan sudah cukup lama gitu ya. Misalnya di film gitu. Kalau film tidak ada media sintesis untuk membuat suatu suatu adegan gitu menjadi seperti action film seperti betulan, itu menjadi nggak seru lah istilahnya gitu ya. Jadi dulu media sintesis itu memang sudah banyak dipakai dan sudah tidak asing sebetulnya. Yang beda mungkin sekarang satu menggunakan artificial intelligence sehingga bentuknya tuh sangat-sangat otentik. Tadi Pak Satrio udah kasih beberapa contohnya gitu. Kedua, kalau dulu digunakannya lebih for fun gitu ya, for fun. Tadi kita sempat ngobrol di VIP room, oh ya ada filter yang kalau pacar saya mukanya seperti ini, anak kita nanti seperti apa ya mukanya gitu. Jadi a lot of it is more for fun. Kalau sekarang itu lebih banyak dipakai sebetulnya untuk fraud. Ya untuk for fun juga, tapi banyak untuk fraud. Kenapa dipakai untuk fraud? Karena salah satu pilar utama untuk masuk ke dalam dunia digital kan sebetulnya verifikasi identitas untuk membuka akun gitu ya. Dan pencurian identitas biasanya adalah menjadi pilar utama untuk melakukan penipuan terlebih dahulu gitu. Jadi tadi juga dapat informasi dari Mas Arik bahwa biasanya yang diserang duluan itu adalah sumber informasinya, kedua infrastruktur penunjangnya, ketiganya baru LJK-nya gitu. Jadi sebetulnya tiga attack ini terjadi secara sistematis gitu. Nah, jadi bagaimana caranya kita menyikapinya gitu ya, dengan ini berjalan dengan cepat dan terus menerus gitu. Jadi sebetulnya tadi sempat saya mention juga sama para narasumber bahwa semangatnya FIDA tuh pada saat menciptakan deepfake shield gitu ya, teknologi kita tuh sebetulnya kita tuh banyak memanfaatkan atau merely on data yang disubmit oleh user pada saat kita melakukan verifikasi terhadap user tersebut. Padahal apakah data yang dimasukkan dengan user itu sudah benar atau tepat, sumbernya dari mana, kemudian proses dari memasukkan data itu seperti apa, itu semua sangat syarat manipulasi dan attack. Terus kedua, bagaimana caranya supaya teknologi itu tidak terlepas dengan pengguna tentunya gitu ya. Jadi satu adalah teknologinya, kedua adalah bagaimana kita bisa melakukan edukasi gitu terhadap tim kita dan lain-lain, karena at the end of the day teknologi itu pasti akan selalu terlambat gitu ya. Tadi ada 10.000 model AI yang bisa melakukan deepfake tapi hanya 3% yang bisa mendeteksi gitu. Apakah akan ada metode verifikasi deepfake yang sampai 10.000 juga? Belum tentu. Tapi kombinasi antara teknologi seperti yang FIDA upayakan untuk bangun gitu, dan edukasi terhadap tim, terhadap masyarakat pengguna dan lain-lain, mudah-mudahan bisa kedepannya kita bisa melakukan aplikasi sehingga deepfake ini bisa lebih dikurangi dan banyak orang yang tidak terkena fraud. Oke, terima kasih Mbak Santi. Jadi sebenarnya memang itu salah satu adalah metode fraud gitu ya, metode fraudster untuk identity theft gitu ya, sebelum melakukan fraud selanjutnya gitu. Nah, kalau menurut dari industri nih, Mas Medi, kira-kira definisi deepfake yang ada di industri itu seperti apa sekarang sih? Apakah memang seperti itu atau lebih luas lagi nih terkait dengan definisi deepfake ini? Hadirnya deepfake ini generatif AI kan ya. Kalau kita pengen ngelakuin identity theft dan yang lainnya, manipulation dari zaman dulu kita bisa menggunakan Photoshop mungkin. Photoshop diedit, cuman waktunya mungkin lumayan. Kalau yang ahli-ahli mungkin 10 menit bisa, kalau yang agak baru belajar mungkin 2 jam bisa gitu ya. Tapi kalau dengan generative AI, single click dan everybody can do it. Kalau dia udah pegang toolsnya gitu kan.
dan demokratisasi AI ini yang jadi berbahaya, karena tadi orang-orang yang nggak perlu belajar AI math-nya, asal ngelihat dia dapat kursnya tinggal klik jadi gitu kan, tinggal upload image reference-nya, terus pengennya apa itu. Nah, dalam konteks tadi deepfake-nya lebih karena generatif AI-nya, sehingga men-generate suatu medium konten itu dengan lebih cepat AI. Dan memang secara impact-nya mungkin saya ada 3 area ya, segmen ya. Pertama pastinya tadi tentang fraud identity untuk sifatnya yang individu, transaction, dan ini pun suatu cara bagi penipu di antara berbagai macam caranya gitu ya. Mungkin kalau ingat ada mau minta pulsa gitu ya, itu kan sebenarnya mencoba ngambil identity mamanya gitu kan, atau ngebilang jadi polisi bilang anaknya kecelakaan. Bagaimana kita bisa meng-convincing enough suatu entitas, suatu person untuk melakukan sesuatu activity yang akhirnya tadi terjadi transaksi, terjadi kerugian materi, dengan berbagai metodenya gitu. Dan deepfake ini salah satunya gitu kan, yang dilakukan. Dan kalau dalam konteks besarnya, mungkin kalau yang sifatnya propaganda, saya nggak tahu ya, kayak misalkan Mbak Sati gitu ya, dibikin deepfake, ngomong aneh segala macam sehingga nanti masyarakat jadi nggak percaya sama Vida, itu suatu attack kayak gitu, suatu hal yang mungkin secara institusional, mirip kayak kemarin Pak Jokowi tiba-tiba bisa ngomong bahasa Cina dan yang lain sebagainya, kan suatu untuk melegitimasi institusi, ataupun misalkan kita ngebikin di gubernur BI ataupun siapa tiba-tiba, wah susah nih dolar untuk ditahan lagi, pasti bentar lagi 18.000, tiba-tiba media langsung ngambil untuk quick to market, langsung upload. Kebayang short shocking ini ya, yang terjadi di pasar. Jadi ada beberapa grace tadi antara si marketnya, institutional delegitimation, ataupun dari probability, mungkin dari saya itu ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya mungkin membuat deepfake Pak Jokowi atau yang lain itu juga sebenarnya for fun juga ya, bisa jadi ya tujuan orang itu. Tapi ternyata kan sekarang sudah tren tuh banyak orang bikin meme gitu kan, baik yang disebar melalui sosial media dan lain-lain gitu ya. Makanya mungkin meme ini atau deepfake ini disalahgunakan untuk personal identity fraud dan sebagainya. Oke, mungkin dari sisi BSSN, Mas Arik, dari hasil monitoring oleh BSSN, kira-kira sektor apa saja sih yang rentan gitu ya, Mas Arik, untuk dari mungkin dari frekuensinya yang paling tinggi itu sektor apa untuk serangan siber atau fraudnya, dan kira-kira dari sisi maturity sektornya menurut Mas Arik seperti apa kondisi sekarang gitu ya? Terima kasih Pak Medi. Mungkin saya coba berangkat dari konsep monitoring yang dilakukan oleh BSSN dulu. Jadi kalau ngomongin khusus deepfake, memang jujur memang tidak ke sana. Kita monitoring level BSSN itu di level network. Jadi konsep monitoring yang dilakukan oleh teman-teman BSSN, terutama di Deputi Operasi Keamanan Siber. Jadi di kita ada satu unit kerja namanya di Operasi Keamanan Siber, yang dia memantau lalu lintas traffic internet yang ada di Indonesia. Jadi di situ teman-teman bekerja sama dengan penyedia internet, di ISP, ada NAP, ada IX. Kita menaruh sensor-sensor yang dapat menangkap adanya anomali traffic internet seperti itu. Nah, di situ dari laporannya, dan di situ teman-teman atau Deputi Operasi Keamanan Siber itu setiap tahunnya mengeluarkan report. Jadi bisa di-download di situs kita di bssn.go.id. Itu ada report tahunan. Report tahunan tahun 2023 itu menunjukkan kalau traffic paling besar itu tadi sudah disebutkan juga, ada sekitar 400 juta di tahun 2023 itu 400 juta anomali traffic. Nah, sektor yang paling besar itu masih di sektor administrasi pemerintahan.
terus kemudian ada di sektor TIK kedua, terus kemudian yang ketiga ada di sektor keuangan, karena di situ ya memang tempat adanya uang di situ pasti cybercrime pasti akan mengikutinya gitu Bapak. Kemudian terkait lagi terkait pemanfaatan atau kategori-kategori yang sifatnya menggunakan emerging teknologi. Jadi di BSSN sendiri ada satu tim di bawah unit operasi itu ada tim namanya Cyber Threat Intelligence. Cyber Threat Intelligence BSSN itu memprediksi dengan melihat tren terus kemudian melihat berbagai referensi, terus kemudian adanya emerging teknologi. Nah itu AI dipakai untuk tools atau untuk metode tambahan untuk melakukan advancing dari ancaman-ancaman siber. Jadi untuk melakukan serangan siber, para threat actors, kita threat actor atau para hacker itu menggunakan keuntungan-keuntungan itu untuk melakukan serangan-serangan siber, terutama salah satunya yang banyak dipakai yaitu deepfake AI ini. Jadi dan kemudian kalau di sektor keuangan mungkin yang kalau dilihat industri sektor keuangan itu kan banyak memanfaatkan EQYC. EQYC itu ternyata berdasarkan laporan dari teman-teman itu musuhnya adalah deepfake AI itu. Jadi seperti yang disebutkan. Jadi ya yang perlu khawatir itu salah satunya terkait pengembangan deepfake AI ini adalah sektor keuangan. Baik, terima kasih Mas Arik. Jadi sektor keuangan itu menempati urutan ketiga dari jumlah atau frekuensi anomali traffic yang terjadi gitu ya. Jadi memang nggak main-main nih kita yang ada di sektor keuangan, kita harus bisa menjaga betul terkait dengan berbagai metodologi fraud yang terjadi gitu. Mungkin saya beralih ke Mas Medi. Mas Medi tadi karena adanya generatif AI gitu ya Mas Medi, kan mau nggak mau Indonesia juga harus mengadopt gitu ya, memanfaatkan dalam konteks positif gitu ya. Kira-kira menurut Mas Medi bagaimana sih arah pengembangan AI ke depan dan bagaimana pemanfaatannya untuk tadi sebagaimana disebutkan oleh Mas Arik membantu mengidentifikasi, mencegah ancaman siber yang ada. Untuk AI-nya kayaknya general, nggak cuma non-financial mungkin ya. Yes, silakan. Paling dekat mungkin untuk semacam ini ya, content creation atau apa ya. Mungkin kalau notice sekarang kan ada yang saya ngomong bahasa Indonesia gitu ya, di record terus langsung generate, saya langsung ke Spanyol, ke Inggris, ke China gitu kan, untuk ke audience masing-masing. Saya nggak tahu kan sudah pakai belum ya, tapi YouTube-nya ada, saya sempat lihat berapa udah pakai. Jadi konten yang khusus bahasa A, B, C begitu diganti dia langsung ganti even mulutnya, dan itu termasuk yang ini ya salah satu implementasi yang positifnya gitu, conversation dan yang lainnya gitu. Nah untuk pencegahannya tadi dalam konteks teknologi AI-nya terhadap si AI generatif, saya agak khawatirnya begini. Jadi agak ini kan mirip kayak race war gitu ya, kayak misalnya virus sama antivirus gitu ya, yang dia bikin terus antinya dibikin gitu kan. Cuman kalau misalkan si virus antivirus dia terus akhirnya ketemu metode baru, terus akhirnya bisa di counter dengan untuk manage metode barunya gitu. Kalau misalkan si deepfake apalagi level image gitu ya, saya ngeliatnya dia tuh ada asymptote ya, plateau condition ya, yang akhirnya kita pas pakai yang ini indifferentiable, kita even nggak benar-benar bisa membedakan gitu, karena dia ada limit yang ini udah nggak bisa dibedain gitu kan. Dan di area sana itu yang counter untuk ID ya, karena cara kerja generator sedikit itu ada dua komponen, satu generator, satu itu saya lupa maksudnya namanya discriminator, atau dia itu yang melihat gapnya. Jadi satu ngebikin, satu bilang masih ada gap, oh yaudah saya benerin ya, ini saya bikin, oh gapnya ngecil. Nah itu sebenarnya dalam proses
dia untuk generating, sebenarnya dia ada logic untuk anti generatingnya, even dalam creationnya gitu kan. Sehingga waktu tadi untuk anti defectnya itu jadi ada problem di mana begitu memang delta perbedaan antara asli dengan fake itu masuk ke zona yang bisa dibedain, ya memang bisa dibedain. Problemnya saya pikir terus gimana manage-nya. Nah mungkin cara manage-nya kita nggak boleh face to face AI saya pikir. Kita harus cari approach-nya, misalkan AI itu proses, AI itu policies misalkan. Contoh misalnya gini, oke lah bisa kecolongan, tapi kecolongannya 5 juta aja jangan 100 juta. Kita bikin tier system. Jadi kalau misalkan di atas number yang kita terasa udah signifikan jangan sampai kehilangan, itu kita bikin konfirmasinya itu lebih tambah lagi. Kan trade off ini ya, security itu pasti trade off dengan kenyamanan kan. Kalau pengen sih saya masuk komputer, masuk handphone segala macam nggak usah pakai password, sebenarnya paling enak tinggal buka gitu kan. Tapi kalau saya pengen aman, saya harus kasih password kan, itu kan trade off gitu kan. Nah kalau misalkan pengen gampang, ya udah tinggal pakai sidik jari, pakai muka, kita transaksi itu gampang. Tapi kalau saya nggak pengen kehilangan 100 juta atau 1 miliar gara-gara transaksi cuma pakai muka terus kena defect, saya bikin threshold bahwa kalau misalkan di sini harus ada protokol tambahan. Itu dari sisi apa namanya si prosesnya gitu kan. Dan kalau dari sisi policy, kayak dari OJK atau apa, lebih dong setiap financial institution harus pakai trading system. Kenapa? Kalau takutnya ada 6 bank nih, ada 6 financial institution lah, yang 6 ke 5 ya, 5 financial institution, 4-nya itu nerapin tier system. Tapi yang satu ini baru masuk nih, dia pengen ngejar growth acceleration yang paling maksimal gitu. Biarin aja, saya pengen ngasih kenyamanan, saya bilang bahwa kalau mau enak ke fintech saya, karena verifikasi cepat nggak kayak yang lain. Nah, kalau gitu kan jadi nggak seimbang ya. Yang pengen bener malah jadi kesannya ngebikin drawback ke market gitu. Tapi kalau tadi sebagai policy dari OJK nggak pikir ini harus ada sistem yang mungkin bisa didefine oleh institutionnya atau by customer preference. Misalkan customer itu dia bisa milih di titik mana dia nyaman untuk masuk tier atas, di titik mana dia masuk tier bawah, tapi nggak policy, sehingga semua nerapin masyarakat juga sadar, oh ini adalah suatu pendekatan untuk memprotek dirinya sendiri gitu. Nah, mungkin bisa face to face AI itu ya harus ditarik ke instrumen lain. Oke, jadi memang tetap dibutuhkan judgement gitu ya dari eksternal sistem, dari luar AI, ataupun tetap dibutuhkan faktor autentikasi yang lain gitu ya untuk tadi mengcounter atau menilai kebenaran data terkait dengan ketika proses autentikasi. Silakan Mbak Santi. Ya, Iya. karena ini menarik sih. Jadi untuk pertambahan ya, jadi ada proses, tapi yang satunya lagi itu sebenarnya adalah infrastruktur dan layer-layer security apa yang ditaruh ke dalam proses tersebut gitu ya. Jadi misalnya banyak manipulasi image itu dilakukan sesudah orang itu melakukan selfie gitu misalnya. Kemudian manipulasi image atau injection effect itu terjadi sesudah selfie-nya diambil gitu. Nah pertanyaannya adalah, oke, gimana caranya kita make sure bahwa kamera untuk ngambil selfie itu aman, nggak bisa ditemper, sehingga tidak ada injection attack berupa deepfake bisa masuk ke dalam sistem gitu. Jadi proses, tapi juga gimana caranya kita meletakkan layer-layer security lain di dalam proses tersebut, gitu kan ya. Itu kalau dari sisi lembaga keuangan itu sangat penting. Mungkin itu bisa diatur OJK, tapi menurut aku sih semua lembaga keuangan tentunya mau sistemnya aman gitu kan ya. Jadi kalau di dalam sepemahaman kita tuh sebenarnya ada 2 jenis attack kan. Yang pertama adalah kita nyebutnya presentation attack. Jadi pada saat orang itu mengambil selfie, instead of mukanya Sati, yang beneran Sati gitu, orang yang mau menjadi Sati itu pakai fotonya Sati atau taruh screen di depan di depan kameranya gitu, seolah-olah Sati dan lain-lain, atau dia inject memang image atau deepfake-nya Sati ke dalam proses onboarding tersebut gitu. Nah, gimana caranya kita mengamankan si proses itu bukan hanya dari sisi image-nya tidak dimanipulasi, tapi secara fisik gitu ya. Gimana sih caranya kamera ini kita secure sehingga kalau bukan berasal dari device-nya Sati, nggak ada image yang bisa tertangkap, misalnya gitu. Jadi sebetulnya setuju sama Medi,
satu melalui AI, fighting AI with AI, semua orang senang ya dengan istilah itu, tapi sebetulnya itu tidak cukup gitu sebetulnya. Banyak proses-proses lain yang bisa dikembangkan dan bisa diterapkan untuk menghindari si fraud tersebut untuk masuk. Oke, baik, semakin menarik ya. Jadi sebenarnya tidak hanya sebatas deepfake-nya ya. Jadi lingkungan atau environment sekitar kita juga harus diprotek supaya pencurian data tidak dapat dilakukan gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Kalau dari Mas Arik kira-kira dari sisi BSSN bagaimana sih mekanisme proteksi dan penanggulangan insiden siber yang apabila terjadi ya berupa deepfake dilihat dari kerangka hukum, koordinasi lintas sektoral maupun penanganan teknisnya gitu. Mungkin nggak sebatas deepfake ya, insiden siber apapun, Mbak. Jadi prosesnya seperti apa? Oh, iya. Jadi mungkin ini juga saya lanjutin yang dari yang pertama juga masih nyambung, masih relate. Jadi monitoring anomali traffic yang dilakukan oleh BSSN, dan apabila ditemukan adanya indikasi anomali traffic atau indikasi insiden siber yang ditemukan oleh tim yang ada di BSSN itu akan dianalisis, dan kemudian nantinya kalau itu memang menjadi indikasi insiden itu akan dilaporkan atau diberikan notifikasi kepada si pemilik asetnya. Dalam hal ini kalau kita monitoring level jaringan berarti si pemilik IP atau pemilik domain. Gitu. Misalkan ada perusahaan X, dia melewati traffic internetnya melewati sensor yang dimiliki oleh BSSN, tetapi komunikasinya menuju ke command and control dari salah satu threat actor yang masuk ke daftar hitam. Nah itu BSSN akan melakukan analisis, terus kemudian dibuat sebuah notifikasi yang nantinya akan dikirimkan. Nah dikirimkan ke perusahaan tersebut, kemudian harapannya perusahaan tersebut dapat melakukan melakukan validasi apakah benar ada traffic yang melewati yang sifatnya anomali. Nah itu contoh untuk yang anomali traffic. Ada lagi BSSN juga melakukan patroli siber. Jadi patroli siber yang ada tim yang tadi sudah disebutkan juga, ada tim cyber threat intelligence itu melakukan patroli siber di dark web dan di web. Jika ada pihak-pihak yang memperjualbelikan akun ataupun kebocoran data di dark web atau di web, dan itu dapat terpantau oleh tim patroli siber, terus kemudian dilihat bahwa ternyata daftar aset atau akun-akun yang dimiliki oleh perusahaan X, maka tim dari BSSN juga akan membentuk atau membuat sebuah notifikasi yang nantinya akan dikirimkan kepada perusahaan tersebut sebagai upaya deteksi dini. Terus kemudian untuk penanganannya, kalau kita ngomong terkait emerging teknologi termasuk deepfake AI untuk dipakai dalam hal penipuan itu, maka kalau tadi juga sempat dinotis pakai AI itu sebenarnya menarik sih. Jadi ketika perusahaan atau industri keuangan itu menerapkan eKYC contohnya, terus kemudian dia intinya kan eKYC atau inovasi informasi teknologi yang diperbolehkan oleh regulator, dalam hal ini pengawas baik itu BI maupun OJK di industri jasa keuangan memperbolehkan eKYC, terus kemudian dengan koridor-koridor tertentu, dan itu bisa harapannya sebenarnya kalau dari range-nya BI atau roadmap-nya BI itu roadmap-nya Bank Indonesia, harapannya adalah membawa masyarakat yang unbank dan UMKM untuk masuk ke dalam intinya dia punya rekening, jadi masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital. Nah di situ, tetapi ketika menerapkan adanya eKYC, maka perusahaan-perusahaan atau industri keuangan harus mempersiapkan dengan adanya tata kelola yang baik. Beruntungnya, jadi regulator BI dan OJK, industri-industri di regulator industri jasa keuangan di Indonesia itu sangat concern terhadap pengaturan terkait tata kelola, manajemen risiko, dan itu membuat level kematangan di industri jasa keuangan itu lebih tinggi daripada sektor-sektor lain. Jadi siap secara tata kelola ketika adanya emerging teknologi yang diimplementasikan, maka
mitigasi resikonya seperti ini sudah ada prosedur dan tracknya yang diatur dengan baik. Kemudian ketika dilihat dari kerangka hukum, ketika deepfake AI ini dimanfaatkan untuk penipuan, berarti di situ ada unsur pidana. Ada unsur pidana. Ketika ditemukan ada unsur pidana, maka diharapkan si korban, baik itu perusahaan maupun konsumen, itu segera berkolaborasi atau berkoordinasi dengan para penegak hukum, dan itu kegiatan-kegiatan seperti itu penipuan, tentunya itu bisa dikenai pasal pidana dengan KUHP maupun UU ITE, karena di situ sifatnya penipu, kemudian mendistorsi informasi atau menjadikan informasi itu menjadi tidak benar, disinformasi maupun malinformasi. Harapannya ketika segera berkoordinasi dengan penegak hukum, maka kejahatan-kejahatan serupa dapat. Baik, memang sebenarnya tujuannya adalah untuk pelindungan konsumen gitu ya, Mas Arik ya. Mas Medi, terkait dengan kerangka pelindungan konsumen nih, kira-kira praktik seperti apa sih yang dapat diimplementasikan di Indonesia dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan deepfake ini? Tadi sudah disebutkan sedikit ya, boleh dieksplor lagi nggak kira-kira praktik seperti apa yang dapat diimplementasikan oleh para perusahaan di sektor finansial untuk mencegah deepfake? Praktik pelindungan konsumen. Karena sebenarnya saya nggak terlalu aware juga ya tentang pelindungan konsumen di bidang finansial ya. Saya juga nggak. Tapi pada intinya begini, dalam konteks ini saya nggak menganggap deepfake itu sebagai suatu hal yang spesial ya. Karena mirip kayak tadi saya di awal sampaikan gitu, ini study method dari matematika usaha gitu. Terus kalau kan orang orangnya datang ke bank info gitu. Orang datang ke bank dan dia take out duit, saya lupa sih 4 tahun yang lalu, 3 tahun pertama seperti jadi ya ini jelas langsung di method. Sehingga dan saya nggak terlalu ikutin dalam konteks itu apakah uangnya akan bisa dikembalikan atau apa, di mana level compatibility-nya itu yang saya nggak tahu gitu ya. Tapi mungkin kalau saya balik ke tadi tier system gitu, tier grade atau apa gitu ya, mungkin kayak semacam ada assurance dari financial institution yang menerapkan KYC-nya gitu ya. If kalau ini udah masuk ke tier berapa, masih global juga, mungkin berapa persen itu bisa dibandingkan. Dan sebenarnya ya ujung-ujungnya salah orang sendiri juga bisa jadi gitu kan. Tapi jika itu kejadian pun sebenarnya kan suatu tantangan dari financial institution itu bisa ngebikin sistem yang dia ada disinsentif, dan disinsentif nggak kebobolan, insentif untuk bikin sebaik mungkin supaya tapi pasti itu nggak di semua tier ya, karena tier yang paling rendah untuk kita nyaman, kalau di bagian kita nyaman di cover sih bahaya, kasihan si financial institutionnya gitu, karena kemungkinan jebolnya itu pasti lebih gede ini spektrum piramid gitu kan. Jadi tapi kalau udah yang tier 2 atau tier 3 terus konsumen disuruh pilih tier 2, kalau udah masuk 100 juta atau 100 juta masuk tier 3, si financial institution itu menjamin bahwa kalau masih kebobolan berapa persen dari, saya pikir masih make sense lah, suatu hal yang dilaksanakan. Tapi saya pikir kayaknya rate-nya mirip saya institusi Indonesia menjadi hukumnya terlibatan aparat Oke, terima kasih Mas Medi. Jadi sebenarnya memang dibutuhkan level of assurance ya dari masing-masing financial institution untuk bisa menyeimbangkan gitu ya, antara kenyamanan dan keamanan ketika bertransaksi dengan mereka. Mungkin bisa disampaikan sedikit dari Mbak Sati kan kita tahu ada solusi dari VIDA untuk mencegah deepfake ini ya. Kira-kira bagaimana sih pemanfaatannya di lanskap seperti apa di sektor finansial yang bisa memanfaatkan itu?
Dan tadi kalau misalkan kita membahas level kenyamanan dan keamanan gitu ya, kira-kira apa yang bisa menjadi keunggulan dari inovasi VIDA ini untuk mencegah adanya deepfake? Sebetulnya setuju sama Mehdi tadi bahwa yang namanya deepfake itu adalah a newer version of an old effort lah gitu ya, untuk kan di mana ada uang pasti ada fraud gitu ya, di mana ada subsidi pasti ada fraud. Kalau sebetulnya kalau yang kita lihat memang betul yang namanya multi-prong approach itu sangat penting untuk mencegah fraud pastinya itu. Jadi yang pertama, kalau misalnya kita ngomongin eKYC karena tadi beberapa kali di mention, maka bagaimana misalnya sekarang kita udah punya Dukcapil, maka datanya orang itu secara biometrik dan demografik harus ada di Dukcapil. Jadi dulu hanya data demografik yang dicek ke Dukcapil. Sekarang data biometrik juga sudah dicek. Itu kan sebetulnya meningkatkan tier of assurance-nya tadi ya, disebutkan assurance. Mungkin ke depannya sebetulnya verifikasi apalagi sih yang perlu dilakukan untuk different level of assurance. Kalau buka akun aja cukup ini deh. Tapi kalau misalnya mau transaksi maka harus ditambah lagi. Misalnya dia harus daftarin PIN, dia harus daftarin something else, dia harus daftarin biometriknya gitu. Nah, semua layer-layer ini kan harus diimplementasikan. Challenge-nya di Indonesia tuh apa sih? Challenge-nya di Indonesia pada saat kita mulai melakukan ini tahun 2019, pada saat VIDA baru launching dan mulai men-serve market, challenge-nya adalah banyak teknologi yang canggih-canggih ini hanya bisa dijalani di HP yang canggih. Padahal kita tahu di Indonesia Android 5.0 masih ada gitu kan ya. iOS sampai 10 ya kalau nggak salah ya, masih iOS 10 masih di beberapa ekosistem platform ekosistem ride hailing segala macam itu masih disupport. Gimana caranya kita mengembangkan teknologi yang sebetulnya cocok untuk market kita sendiri gitu. Mungkin kalau kita beli teknologi dari Eropa, kita beli teknologi dari negara yang lebih maju, mungkin jenis-jenis HP seperti ini tuh sudah tidak tidak bisa lagi digunakan sehingga fotonya blur, cahayanya nggak bagus dan lain-lain sehingga efeknya ya tetap tembus gitu. Padahal kalau misalnya kita ngomongin soal fraud, tadi kita ngomongin kalau dari kita filosofinya di VIDA agak berbeda. Jadi ngomongin tiering of or level of assurance atau resiko. Sebetulnya siapa yang bilang 500.000 itu banyak atau sedikit? Tergantung orangnya. Banyak dari klien kita adalah platform besar yang misalnya di online ride hailing. 500.000 itu banyak. Dan level assurance untuk orang yang 500.000 itu banyak, justru harusnya lebih tinggi dibandingin untuk orang yang 1 juta atau 500.000 itu tidak banyak. Jadi disitulah dimana teknologi yang benar-benar local is very important. Terus yang kedua, kita juga find bahwa deepfake itu teknologi yang ada di luar sana, yang di luar Southeast Asia lah ya. Deepfake-nya itu agak demographically bias. Artinya apa? Artinya untuk jenis-jenis wajah tertentu nggak bisa terverifikasi gitu. Jadi misalnya ini yang brewok gitu nggak bisa, atau yang kepalanya benar-benar pelontos nggak bisa. Atau kita menemukan misalnya dia selfie-nya pas pakai helm. Kan cuma di Indonesia doang ya. Atau dia waktu lagi pertama kali ambil foto untuk identitasnya dia nggak pakai hijab, tapi sekarang udah pakai hijab. Jadi gimana sih kita bisa menciptakan face match dan biometric verification itu yang cocok buat market kita. Terus poin yang ketiga tuh adalah sebenarnya yang tadi menyeimbangkan antara ease of use sama security gitu ya. Karena biasanya yang namanya lebih aman itu pasti friksi. Padahal kalau dari sisi bisnis pasti teman-teman semua tahu betapa mahalnya membawa user udah sampai ke platform kita untuk kemudian bisa gitu kan ya. Dan sekarang itu juga yang namanya akunnya bener yang bikin Sati, tapi Sati jual akun itu ke orang sehingga orang itu pakai akun itu untuk penipuan, pasti kan gitu ya. Betul. Jadi gimana kita semua nih sama-sama gitu bisa ngembangin teknologi di mana friksi yang tadi itu terutama apakah bisa kalau di bandwidth rendah, tadi kan ngomong inklusi keuangan gitu ya. Kalau misalnya bandwidthnya rendah bisa dipakai nggak? Kalau misalnya low end phone nggak bagus pada saat ngambil image-nya blurry, bisa nggak? Atau kita juga menemukan proses pengambilan selfie itu kan ada, bukan selfie, liveness ya. Sekarang kan mungkin teman-teman udah tahu yang namanya proses liveness detection untuk ngelihat ini benar orang atau video orang itu, deepfake orang itu dan lain-lain.
Bahkan proses untuk ngambil gambar itu pun di Indonesia itu harus dituning. Jadi misalnya ada yang nengok kiri, nengok kanan gitu ya. Itu banyak failnya kenapa? Karena pada saat orang disuruh nengok kiri, orang itu tetap ngelirik ke kamera, fail. Nah, kalau misalnya kita, mungkin kita akan ulang-ulang ya, apalagi kalau mau pinjam uang. Tapi coba itu ibu kita, coba itu adalah nenek kita, nggak mungkin dia bakal melakukan itu berulang-ulang, gitu kan ya. Jadi menurutku banyak hal-hal seperti tuning ini gitu ya, kita tuh masih jauh gitu, masih jauh. Kita di Vida berusaha bahkan misalnya ngeliatin sinyal tadi ya, seperti Mas Arik bilang, pada saat ada satu HP digunakan untuk onboarding berbagai akun dengan nama yang berbeda, oh itu langsung di flag sama tim ops kita. Jadi tetap ada intervensi di mana itu harus dilakukan. Ada lagi yang beberapa kasus nih, sharing beberapa kasus aja. Ada kasus yang kita ada namanya fraud 100% itu tertanggulangi, itu nggak mungkin. Gitu ya. Kalau di Vida kita udah berhasil bikin online onboarding tuh 98% itu tuh udah agak max. Yang 2% tuh masih ada, kita nyebutnya manual intervention lah ya gitu ya. Tapi yang namanya manual intervention sekarang, kalau kita eyeballing ya, tadi yang ngomongin Mas Medi bilang, eyeballing, manusia itu hanya 70% akurat. Justru mesin tuh sekarang lebih akurat lagi. Jadi gimana kita mengequip tim kita pada saat dia manual eyeballing, itu dibantu juga sama teknologi sehingga bisa lebih cepat, bisa lebih akurat. Gitu ya. Terus kalau misalnya ada data, dari 2% data yang kita sebutnya false reject, jadi orang itu harusnya masuk ke dalam ekosistem tapi tidak masuk gitu ya, tidak sengaja tidak masuk, data itu kemudian diolah lagi untuk dicek sehingga tuning dari algoritmanya itu semakin bagus. Sebaliknya juga dari data-data orang yang sudah teronboard atau false accept, jadi dia harusnya tidak teronboard tapi teronboard, berapa banyak sih yang masih terus bisa dicuning. Jadi diambil juga data itu kemudian dicek lagi ada berapa sebetulnya data orang yang sudah masuk ke dalam ekosistem kita tapi sebetulnya adalah palsu. Jadi proses untuk ngomongin consumer protection itu tuh sebenarnya panjang dan banyak banget dan bisa gimana ya, dan dinamis. Challenge-nya apa? Challenge-nya banyak perusahaan yang mau melakukan itu sendiri. Challenge-nya itu. Padahal kan sebetulnya alangkah indahnya kalau satu financial institution itu bisa membuat proses yang baik gitu ya. Membuat proses yang baik. Tapi bisa berkolaborasi sama partner-partner lain yang memang sehari-hari makan asam garam yang ngeliatin fraud aja sehari-hari gitu. Itu kan sebenarnya. Jadi menurut saya challenge utama, salah satu challenge utama consumer protection itu adalah kolaborasi antar lembaga, antar pemain gitu. Gimana caranya kita punya keahlian masing-masing, ini Mas Medi computer science, AI, biarlah Mas Medi yang bisa melakukan hal itu gitu kan ya. Ini mungkin sekalian jualan Vida gitu ya. Jadi this is all we do every day in day out, yang kita lakukan adalah ngeliatin fraud. Supaya teman-teman di keuangan, di lending itu bisa fokus ke bisnisnya teman-teman semua. Gitu sih. Oke, mantap. Terima kasih, Mas An. Nambahin. Silakan. Ini pastinya khusus kayak gini ya, karena AI udah lumayan lah dari 2015-2018 kita kan pionir lah di Indonesia ya. Part yang paling lumayan rumit itu di bagian customer expectation. Wow, entah kenapa begitu dapat AI itu kayaknya refresh yang gelap kadang-kadang. Ini harus benar, nggak boleh salah gitu kan. Even beyond robot gitu. Nah ini barang yang agak sulit tiba-tiba, wah imajinasinya gimana gitu. Yang mukanya padahal di picture-nya udah blur, udah nggak kelihatan apa-apa, bisa kedetek ini orang siapa gitu. Jadi padahal yang kita orang gambarnya juga jelek gitu ya, image kita cuma saya tuh lagi nggak kebayang itu, tapi sering banget kita melihat konsumen yang imajinasi itu beyond dari teknologi capability-nya gitu ya. Dan ini kadang berpikir kalau dari KFP dan sebagainya providernya ini lumayan jadi ada gap yang panjang bisa nyamain ekspektasi sehingga adoption itu bisa lebih fruitful ya. Ekspektasi kan kalau ekspektasinya beda kita takutnya ngerjain dan yang menerima itu lebih
ngomongin barang yang beda gitu, semakin line expectation terus akan semakin cepat dan lain-lainnya gitu. Seperti halnya kayak tadi handphone lama ke blur gitu segala macam. Ada paradoks yang menarik adalah andai kan misalnya itu ya misalnya waktu itu dikasih ke manusia semua, mungkin kan ada split di situ, akan ada yang bilang ini race, ada yang bilang ini true, itu yang terjadi gitu kan. Nah, sedangkan mesin itu udah jadi manusia, lah gimana manusianya aja split decision. Jadi ada case yang seperti itu kan. Kadang konsumen nggak benar-benar paham ini dan jadi agak sulit karena kalau misalnya ekspektasi sama, oh udah kita pakai cara ini, kita pakai cara itu, dan gimana kalau kita jangan misalnya saya itu apa sih yang paling bahaya dari ini saat kita menyerahkan 100%. Saya nggak bilang nggak boleh, tapi saat menyerahkan 100% decision apa disitulah bahayanya saat humanity itu jadi semua meletakkan di kedokteran misalnya. Kebayang nggak lagi sakit sedang terus operasi dan selain sih nggak mau. Tapi future ke depan imajinasinya adalah assisted by AI. Sempat ada yang futuris, dia mengimajinasikan bahwa di masa depan dokter sebelum dia menghasilkan final diagnosis, dia harus konsul dulu kayak dia nggak harus percaya 100% sama yang AI omongin, tapi dia harus ada satu prosedur dia konsul dulu, karena what if memori dokter itu sebenarnya ada yang what if ada yang miss, dia jadi yang ngelakuin second opinion bukan kita habis dari Malaysia kita ke Singapura gitu kan, tapi dokternya pun punya second opinion dari yang aku jangan nyerahin modal dan itu aku dalam paling dekat kemarin waktu kita pilpres orang pada OCR-nya itu kan berantakan waktu itu. Oh ini siapa nih? Ada JSON script di belakangnya, ini manipulasi angka segala macam. Yang problemnya menurut saya adalah AI-nya ditaruh di depan sebagai decision maker. Padahal seharusnya dia di belakang. Andai kan kita masukin angka, angkanya berbeda, AI-nya nggak tahu, ini kayaknya beda deh, tolong bikin lagi. Jadi recommendation, bukan ngedesain di depan, akhirnya dia ada error 1% dari 800.000 TKP ya 8.000 banyak gitu kan. Jadi begitu error itu blow up, akhirnya kita jadi problem. Ya, kan jangan sampai ketika itu mistake ini kasih ruang dan sebisa mungkin di dalam semua proses bisa mungkin lihat dia terintegrasi sistem dan kalau itu jangan waktu. Oke, terima kasih Mas Medi, Mbak Sati. Mungkin masih ada beberapa waktu saya buka penanya, boleh ya? Satu dua pertanyaan aja silahkan. Siapa yang ingin bertanya? Mau pendalaman? Silakan. Ada. Di market apa sih untuk AI dan deepfake ini? Boleh sharing nggak tadi? Ya, boleh sharing terkait dengan apa pengalaman apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian terkait dengan menanggulangi deepfake ini. Ada nggak? Ada yang bisa sharing? Silakan sebutkan nama dan instansi. Ya, dengan Mila dari Philips Sekuritas Indonesia. Saya kan di bagian administrasi untuk pembukaan account dan juga untuk perubahan data gitu. Pernah dengar sih ada di beberapa nasabah ada yang pernah info ke kita itu kalau dia datanya diubah jadi KTP dia itu diubah fotonya sama orang lain dan dia merubah data di tempat lain. Akhirnya dananya diambil oleh penipu tersebut gitu. Jadi kita pengen tahu aja penanggulangan kalau misalnya foto KTP-nya itu diubah oleh penipu itu gimana kita deteksinya gitu. Kalau misalnya kita kan tahu memang orangnya itu kita video call nih, dia benar pegang KTP-nya gitu.
Dan ternyata tuh itu bukan orang yang punya KTP tersebut gitu sih. Kalau untuk kasus di kebanyakan di sekuritas. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan Mbak Mila adalah ada metode mengubah foto di KTP, kemudian foto itu dipakai untuk onboarding gitu ya. Dan ketika video call, apakah orangnya sama ya, sama yang megang foto gambarnya? Sama. Sama gitu ya. Jadi dia berani untuk Jadi, di video call. Oke. Kayak Mas Ferdian, Iya. tapi mukanya saya nggak Iya. percaya. Iya. Iya. Ini biasanya terlalu baik Mas. Iya. Justru happy. Iya. Silakan Mbak Sati. Sebetulnya salah satu alasan kenapa video call itu sudah banyak digantikan dengan online onboarding full tuh antara lain karena itu. Jadi kalau misalnya metode eKYC yang disetujui oleh Kominfo ya sebetulnya, karena dari sisi OJK juga sekarang udah diserahkan kembali ke Kominfo proses eKYC tersebut itu sandboxnya. Itu tuh datanya tidak dicek eyeball seperti itu, tapi datanya dicek ke Dukcapil. Jadi pada saat foto KTP-nya diganti, kan kelihatan nih foto di KTP yang diganti itu beda sama foto dia di Dukcapil. Jadi itu udah pasti ke tidak terkait orangnya. Jadi salah satu digital bank di Indonesia yang adalah digital bank pertama di Indonesia yang pindah dari video eKYC ke online onboarding itu adalah kliennya Vida. Jadi 98% dari onboardingnya dia pindah ke online onboarding seperti itu. Dan memang itu justru lebih tahan terhadap fraud yang lumayan basic sebenarnya itu ya, seperti itu, karena cek fotonya bukan cek sampai diambil dan dibuka, tapi Ada counterpart yang ketiganya gitu ya. Betul. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mila. Ada lagi yang ingin sharing? Satu lagi boleh. Ingat waktu. Ada lagi? Oke. Apabila nggak ada mungkin boleh ya satu pernyataan untuk itu. Kita akhiri diskusi ini dari Mas Arik dulu. Silakan Putri. Terima kasih. Pernyataan penutup mungkin tadi saya coba satu kata terkait kolaborasi. Jadi terkait kolaborasi yang pendekatan BSSN salah satunya dalam hal penanganan insiden siber dan deteksi dini insiden siber adalah salah satunya adalah kolaborasi yang diangkat oleh BSSN ini contoh yang diangkat oleh BSSN adalah membuat sebuah cyber threat intelligence platform untuk information sharing. Nah, information sharing ini bisa ini nanti adalah informasi yang diperlukan, bisa berupa security advisory, kemudian kayak taktik, teknik dan prosedur dari si penjahat siber dalam melakukan kejahatan, atau bisa jadi indikator of compromise dari para penjahat siber atau threat actor itu, dan ini juga bisa dimanfaatkan oleh industri keuangan. Misalkan contohnya memanfaatkan deepfake AI atau teknologi emerging teknologi lainnya dalam melakukan serangan siber. Nah, apabila serangan siber terjadi di salah satu perusahaan, maka setelah dianalisis terus kemudian sudah ditangani, di situ harusnya ada artefak-artefak yang bisa dikumpulkan dan itu bisa di-share ke pihak lain. Nah, itu adalah salah satu bentuk kolaborasi, sharing, dan menjadi pembelajaran bagi pelaku industri yang lain. Baik, terima kasih Mas Arik. Dari Mas Fedi, silakan Mas Fedi. Ya, mirip kurang lebih karena kayaknya memang dari BSSN yang suka memberikan ini ya idea bahwa setiap ada failure tuh coba di sharing gitu kan. Jadi si X habis kecolongan data, jangan malu, jangan diam gitu. Justru ada forum, tapi forum profesional gitu ya, di sharing apa yang terjadi sehingga yang lain itu belajar. Jangan kita pengen ngerasain kesalahan yang sama gitu. Kemarin bang ini, saya juga pengen ngerasain gitu kan, dan metodenya sama gitu, berulang kan, itu sayang gitu ya. Tapi kalau ini sharing, wah kebetulan belum saya tutup, cuman saya alhamdulillah belum kecolongan, saya tutup sore ini juga kan, jadi bisa kayak gitu. Jadi sharing itu diperlukan dalam konteks masyarakat ya. Ini agak susah, tapi memang awareness kita diperlukan. Tapi kan susah, saya sempat dibilang bahwa kalau download aplikasi
lihat ya terms and conditionnya ini segala macam, itu kan edukasi. Tapi jujur siapa di sini yang pernah baca? Saya sih tetap mau edukasi, mau Kita bohong ya. iya. Saya mau udah berkali-kali orang ngasih saran seperti itu, baru line kelima juga udahlah panjang nih. Saya skip juga gitu kan. Password semua dibilang unique password, jangan. Siapa di sini yang benar-benar hafal? Kan nggak mungkin. Kita aplikasi mungkin ada lebih dari 50-80 aplikasi. Ya akhirnya saya naruh di Google Password. Kalau orang tahu Gmail password saya, dapat semuanya gitu. Ya jadi agak susah memang in practical untuk user, tapi tetap ya awareness tetap dijaga. Ya jangan sampai ngelakuin kebodohan yang bodoh-bodoh amat gitu ya. Jadi yang penting yang secure-nya awareness tetap terjaga. Mungkin dari saya itu ya. Oke, terima kasih Mas Benny. Dari Mbak Sati silakan Mas. Ya aku suka sih kolaborasi, kemudian awareness gitu ya. Kalau aku mikirnya selalu langkah pertama untuk the solution of every problem adalah admit that there is a problem gitu kan ya. Selalu sekarang ini masih banyak yang denial gitu bahwa kita tuh udah sampai di posisi di mana problem ini udah bukan edge cases lagi gitu. Itu adalah problem kita sehari-hari. Jadi ada sekitar 15% dari traffic yang masuk ke dalam feed itu kita melihat adanya panicking. Jadi lumayan penting gitu. Satu tentunya kita perlu stay informed lah ya, datang ke acara seperti ini, discourse, tanya mungkin ke Mas Arif, Mas ada track apa yang terakhir, nanya ke Mas Medi gitu ya. Jadi yang pertama itu. Terus yang kedua mungkin ini dari sisi individu dan market dan institusi gitu ya. Kita tuh harus selalu melakukan, kita selalu harus pause dulu gitu ya. Kalau misalnya biasanya kan kita itu ketipu kalau buru-buru ya. Nah udah deh gitu ya. Kita sharing OTP atau apa, bahkan saya tahu beberapa orang yang sangat teredukasi itu yang bahkan sharing OTP-nya karena lagi buru-buru gitu. Seperti itu. Jadi kita tuh harus selalu sebelum melakukan sesuatu tuh jangan terburu-buru. Termasuk kalau kita lagi mengakses teknologi, jangan mengakses teknologi aja gitu. Terus yang ketiga tentunya mengencourage teman-teman semua, apalagi karena privacy data protection sebentar lagi sudah akan habis sih masa grace periodnya. Gimana caranya kita melimit actually data yang kita kontrol dan kita proses gitu kan ya, karena sebetulnya kan kita semua tahu data is king and is important, tapi semakin banyak data yang kita proses dan kita kontrol, tentunya semakin besar resiko untuk data tersebut diambil dan dimanipulasi. Terus yang last but not least ya, gimana caranya kita saling mengedukasi satu sama lain gitu, literasi di dalam tim, apakah udah punya sedia payung sebelum hujan gitu ya, apakah sudah punya plan, kalau misalnya kita ada breach, apa sih yang akan kita lakukan, siapa yang akan melakukan apa. Jadi breach is not about if but it's about when or if, sebaliknya. Pokoknya itu pasti akan terjadi karena kan kita lihat surveinya 75% dari perusahaan besar sudah mengalami salah satu attack gitu ya. Lebih kali ya Mas sekarang ya, ini datanya udah agak lama gitu. Jadi gimana sih caranya kita menyikapi hal-hal seperti ini bersama-sama dan jangan malu untuk bertanya ya, sesat di jalan kan gitu kan ya. Jadi it's okay to not know, ini adalah ini adalah challenge yang terus dinamis dan kita mengalami ini semua sama-sama dan lebih banyak kolaborasi yang bisa kita lakukan, kita bisa sama-sama menghadang cyber threat ya. Baik, terima kasih Mbak Santi. Ya, inilah mungkin akhir dari diskusi panel kita pada siang hari ini yang bertajuk Battle Against Digital Manipulation, Addressing the Deepfake Challenge Across Industry. Kalau boleh saya simpulkan, yang pertama, seiring dengan perkembangan teknologi, bermunculan juga inovasi yang bermanfaat, namun di sisi lain, evolusi terkait dengan ancaman-ancaman pun juga semakin bermunculan. Ya. Muncul ancaman-ancaman baru yang semakin banyak dan evolutif dan inovatif juga gitu ya. Mungkin yang kedua, dibutuhkan tools untuk mendeteksi dan mencegah adanya deepfake ini yang inovatif dan handal, dan tentunya yang ketiga dibutuhkan sinergi dan kolaborasi stakeholders agar kita sama-sama menjaga industri keuangan digital ini semakin baik, semakin terpercaya dan semakin terjaga digital trust-nya. Mungkin itu karena waktu sudah menunjukkan jam 11:30 ya, dan ini adalah akhir dari diskusi panel kita. Izinkan saya menyampaikan suatu quote dari John Lewis.
If not us, then who? If not now, then when? Jadi tantangan, ancaman sudah ada dan kita harus segera beraksi, melakukan inovasi dan segera mengamankan apa yang menjadi interest di lembaga kita masing-masing. Mungkin demikian, terima kasih. Selebihnya saya kurang mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh kita tepuk tangan lagi untuk Bapak Ibu panelis yang luar biasa serta moderator hari ini yang telah memberikan insights-nya terkait dengan cara mencegah risiko di tengah perkembangan AI. Mungkin Bapak dan Ibu kami persilakan untuk dapat duduk di kursinya kembali. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ali, Bapak Medi, Ibu Sati, dan juga Mas Ferdian yang telah memoderatori kegiatan diskusi pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, izin kami ada sedikit feedback form di mana harapannya Bapak dan Ibu yang telah mengikuti diskusi dapat mengisi dengan harapan kita bisa improve kegiatan AFTEK selanjutnya. Jadi memang kegiatan AFTEK sebagai informasi kita punya beberapa kegiatan yang bentuknya adalah seminar, dan kemudian kita juga punya kegiatan-kegiatan gathering, baik itu untuk teman-teman members atau anggota, dan juga kita bisa buka untuk umum. Dan untuk kegiatan-kegiatan lainnya, kita juga punya kegiatan tahunan. Jadi di bulan November nanti juga kita biasanya akan ada Summit dan Expo, dan harapannya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang tergabung dari komunitas umum itu juga dapat hadir untuk bisa ikut meningkatkan literasi mengenai financial technology-nya masing-masing. Mungkin boleh di-scan. Sebagai informasi juga, jadi untuk e-certificate kita akan menuliskan nama dan juga mengirimkan email e-certificate tersebut ke data yang tersubmit dalam feedback form ini. Sekali lagi, feedback form ini juga akan menjadi acuan bagi kita untuk mengirimkan dan juga menuliskan nama dalam e-certificate. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pembicara, narasumber, moderator, serta rekan-rekan yang telah hadir mengikuti acara ini hingga selesai. Akhir kata, mohon maaf atas kesalahan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makan siang, Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk dapat ruangan sebelah dan nanti bisa langsung disantap. Selanjutnya